Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan nama budaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Lulitri Handayani. Saya adalah guru matematika dari SMP Negeri 1 Nunukan. Saya bekerja di sekolah ini sekitar 8 tahun. Hari ini saya membuat video pembelajaran tentang pembelajaran matematika. Yang saya angkat dalam video pembelajaran kali ini adalah bab statistika, mulai dari mendata dan menyajikan data serta membaca data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, serta tabel distribusi frekuensi. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu berbasis pembelajaran saintifik dengan metode pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Beberapa literatur yang saya gunakan diantaranya adalah Math in Context, produksi dari Britain, atau pembelajaran matematika berbasis konteks atau matematika kontekstual. Saya merujuk pada buku ini karena ada beberapa part yang saya rasa cocok digunakan di Indonesia. Ada beberapa hal juga yang ingin saya kampanyekan dalam video kali ini adalah saya mengharapkan kepada guru-guru matematika yang berada di Indonesia bisa mengangkat konteks-konteks atau hal-hal yang dekat dengan dunia anak untuk diangkat dalam metode pembelajaran kita, sehingga anak-anak akan belajar dengan belajar sambil melakukan atau learning by doing. Dalam pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu ada apersepsi, kemudian yang kedua lembar kerja peserta didik yang saya berikan. Pada lembar kerja itu, peserta didik harus mampu pertama untuk mendata, kemudian yang kedua menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, yang ketiga menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran, dan yang terakhir adalah menyajikan dalam bentuk diagram batang. Akan tetapi, saya tidak melengkapi peserta didik dengan penggaris maupun jangka, sehingga menjadi tantangan bagi mereka untuk membuat diagram lingkaran dengan menggunakan kertas stik yang sudah saya sediakan. Dan titik poinnya, kesulitan dalam pembelajaran ini adalah mencari titik pusat lingkaran. Saya berharap anak-anak berhasil untuk menemukan titik pusat lingkaran tanpa menggunakan alat apapun. Selanjutnya di akhir pembelajaran ada evaluasi individu. Kita menggunakan Kahoot atau aplikasi berbasis Android, sehingga siswa nanti di akhir akan belajar menggunakan handphonenya, dan ini sudah sering kami gunakan di dalam kelas, sehingga siswa tidak perlu lagi diajari bagaimana untuk login dan bagaimana untuk masuk dan join dalam aplikasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran saya kali ini. Selamat menyaksikan. Saya guru, saya PGRI, dan saya bangga menjadi guru matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang statistik, yaitu mulai dari mendata. Tapi utamanya yang hari ini akan kita bahas adalah bagaimana cara menyajikan data dalam 3 bentuk. Semuanya kita. Di hari ini kita akan menyelesaikan materi statistika untuk penyajian data. Gimana pastinya kelompoknya? Ada 5 kelompok kan? Ya. Kelompok 4 di sana, kelompok 5 di sini. Gak apa-apa ya? Ya. Oke. Minta tolong langsung bergabung sama kelompok. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mendata dan menyajikan data tersebut ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang ketiga menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kira-kira siapa yang sudah pernah mendengar diagram lingkaran dan diagram batang sebelumnya? Oke, baik. Misal di mana dengarnya, Nak? Di SD, Bu. Di SD. Kelas? Kelas 6. Baik. Jadi memang sebenarnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara membaca data, tetapi secara simple atau dengan sederhana. Di SD sudah dijelaskan oleh guru SD. Akan tetapi hari ini kalian akan belajar mengambil data atau mensurvei. Kemudian setelah itu kalian sajikan, di situ ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kalian tuliskan, setelah kalian survei 20 orang teman kalian, silakan dituliskan apa yang kalian temukan. Misalkan warna kesukaan, misalnya ada yang menyukai warna merah. Yang menyukai warna merah ada berapa orang? Diisi datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah tabelnya selesai, Ibu sudah memberikan kertas stik panjang di samping kalian. Itu nanti diwarnai. Satu stik mewakili 1 orang, 1 kolom mewakili 1 orang. Jadi jika 3 orang menyukai warna merah, maka 3 kolom diwarnai dengan warna yang sama atau merah. Boleh, silakan. Selanjutnya begitu sampai 20 kolom terpenuhi warnanya. Stik tersebut akan kalian gunakan untuk menyelesaikan kegiatan kedua dan kegiatan ketiga, yaitu membentuk diagram lingkaran dan diagram batang. Jadi hari ini kita membuat diagram lingkaran. Apakah masih menggunakan jangka? Ya. Kalau diagram batangnya masih pakai penggaris? Ya. Kita hanya menggunakan stik yang sudah diberikan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Jangan berkelahi.
Ini sesuai mana? Tanya. Yang jumlah turusnya ditulis pakai turus juga. Oh, pakai angka. Ini berapa nih? 6. Berarti 6-nya Harusnya 5 ikat baru 1. Empat ikatnya jadi 5 ya? Oh, salah itu 6 jadinya tuh. 2, 3, 4, 5. Oke. Terus diapain? Dijiplak. Di sini ya? Di sini. Jadi nggak pakai jari. Nggak perlu pakai jangkau. Ya. Pakai busur karena sudah ada warna. Ya, nanti warna ini yang menentukan lebar busurnya kan? Oke. Siapa yang sudah selesai mewarnai? Angka biasa boleh. Itu sudah. Kalau sudah selesai diwarnai semuanya, silakan ikuti instruksi di kegiatan 2. Sudah bawa selotip semua? Oh ya, oke. Di sini. Ini kita cari titik terus nanti kita pilih kan. Jadi itu warnanya sesuai itu. Yang kerja dulu. Iya, nanti kan diperbaiki. Warnai saja. Tidak perlu warnanya. Ayo, dia udah kira berapa? Siapa? Satu yang pegang tuh dari atas. Baik, anak-anak yang dengar suara ibu tepuk satu kali. Sudah buat lingkaran semua? Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Sekarang ibu mau tanya, yang sudah buat lingkaran siapanya? Silakan diangkat tangannya, kelompok. Oke, ada di sini ya, ada 2 kelompok yang sudah selesai. Oke, ibu mau tanya, untuk membuat diagram lingkaran, pasti nanti ada membentuk daerah-daerah toh, itu disebut apa ya? Juring. Untuk membuat juring, kalian butuh apa? Titik apa? Titik pusat.
kalian pasti tidak tahu di mana letak titik pusat. Bagaimana caranya menemukan titik pusat lingkaran tanpa menggunakan jangka? Silakan dipikirkan kira-kira gimana caranya ya supaya ini titik pusatnya ini ketemu. Dan pastikan cara kalian itu tepat. Oke, kita dulu pendapat dari kelompok 4. Gimana caranya? Lipat, teknik folding atau lipat. Bagaimana cara melipatnya? Ya. Coba contoh praktekkan. Kasih sama itu maksudnya gimana kasih sama? Ujung ketemu ujung, contohnya kasih ujungnya dulu, ditandai dulu ujungnya mungkin biar nggak bingung. Yang mana yang mau dikasih tahu? Awas bolong dulu. Oke. Warnanya aja jangan cat. Biar lo ini nggak bingung pas melipat. Nanti dihapus. Oke. Ibu tanya, kalau kamu melipat seperti ini apa yang kamu temukan? Ini bisa jadi. Bukan, ini apa yang kamu temukan dari sini apa namanya? Diameter. Terus di mana titik pusatnya? Dibagi dua lagi, Bu. Oh, dekat dua lagi. Oke, terus lanjutkan. Jago. Lawak lagi. Saya anggota. Anggota biasa. Yang mana titik pusatnya? Lanjutkan. Ada yang masih bingung? Ada yang belum ketemu? Ada yang belum ketemu titik pusat lingkarannya? Mungkin dia bilang ada cara cepat. Ada cara cepat. Cara cepat kan pakai jangka. Nah, ya, memang tantangannya itu. Jangka. Oke, sudah. Sudah seluruh sekolah. Sudah. Tarik garis. Tadi dari mana? Garis. Berapa paling terakhir di tangan enggak apa-apa. Biasa. Iya. Kalau yang sudah 4 dan 5 bisa kamu tulis. Atau 1 di sini, 2 di sana, 3, 4, 5. Ya. Stick yang sudah diwarnai kami potong per bagian, kan ada 20 jumlahnya di sini. Terus yang bagian bawahnya untuk nama warnanya. Oke, terus Kalau bagian yang bagian sumbu Y-nya ini untuk jumlah frekuensinya. Jadi ini ada di mana? Ini gimana di sana? Oke, kami gunting per bagiannya. Kemudian kami tempel. Jadi nanti jumlahnya ini akan sesuai dengan sumbu Y. Ini apa? Sekali
Jadi, dapat deh pakai titik. Apa yang dapat kita? Lemak boleh. Apa yang ini? Iya. Kenapa tingginya tidak boleh kurang? Ya, mempengaruhi juga. Good. Oke ya. Ya itu mau digabung. Variannya apa? Apa kok jadi data tadi nih? Di sini menata apa? Ini di bawahnya itu nama apa? Aku membaca. Jangan pakai hak dulu ya. Langsung tuh sih di situ sih. Anu lah, ada 5 orang, ukuran 39 ada 7 orang, ukuran 40 ada 5 orang, terus ukuran 43 ada 1 orang. Terus setelah itu kami pakai yang stick tadi, yang ini pas kami buat jadinya diagram lingkaran. Kalau yang ukuran 39 kami pakaikan lambang warna hijau, itu dengan frekuensi 7 itu 35%. Selanjutnya itu ada yang ukuran 3. kemudian diagram pastinya kami lihat dari besarnya masing-masing suku Y untuk keterangan jumlah atau frekuensinya. Kemudian kalau misalnya yang suku X itu keterangan warna nanti kita akan persentasenya kami tentukan. Pertama dari jumlahnya, jumlah yang menyukai misalnya warna jumlah yang menyukai warna pink itu ada 8 itu. Nanti kami katakan per masing-masingnya ada 20 orang. Jadi kami lakukan jadi dengan jumlahnya 30 sama seperti yang lain. Jadi jumlah yang dicari Silakan. Ada 8 orang yang paling banyak ya 14 tahun ada SMP 15 tahun sini ada 5 orang sama dengan warna hitam 13 tahun kemudian di sini 16 tahun ada 2. Dapat misalnya memakai frekuensi yang ada kemudian per 20 dari jumlahnya ini lalu sekali 100%. Itu semua sampai dapat. Kalau tidak ada masalah, kita lanjut ke kegiatan ketiga, buat diagram batang dari data yang ada. Di sini dapat dilihat dengan jelas mata pelajaran yang menyukai diagram di bawah dan frekuensi yang vertikal.
Oke, anak-anak kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali dulu, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kembali mejanya, silakan baik-baik. Pertanyaan pertama, dari kesimpulan ya. Hari ini kalian sudah belajar tadi mendata. Kelompok 1 mendata tentang warna kesukaan. Kelompok 2 makanan kesukaan. Kelompok 3 umur atau usia teman sekelasnya. Terus kelompok 4 ukuran sepatu. Kelompok 5 mata pelajaran maksudnya? Oh, yang disukai. Mata pelajaran yang disukai. Kalau mata pelajaran saja itu datanya ada di sini. Kita data di rapor. Ada beberapa mata pelajaran ya. Beda mata pelajaran dan mata pelajaran yang disukai. Baik, dari data-data tersebut berapa siswa yang kalian data? 20 siswa. Pertanyaan pertama. Penyajian data, Ibu lihat unik dan beragam. Ada yang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, itu berbeda-beda. Ada yang menuliskan dalam bentuk sekian persen, masing-masing juring. Ada yang menuliskan sekian orang. Pertanyaan yang pertama. Untuk menentukan persentase banyak orang yang menyukai sesuatu hal, bagaimana untuk menentukan? Untuk menentukan banyak frekuensi yang disukai oleh temanmu, bagaimana caranya dalam bentuk persentase? Oke, silakan Oli. Frekuensinya dibagi jumlah seluruh anggota dikalikan 100%. Jumlah seluruh 20 per 20. Bukan, kan misalnya kayak mata pelajaran yang disukai. Ya. Contohnya dalam matematika. Matematika. Yang suka itu adalah 6. Jadi 6 per yang seluruhnya kan 20. 6 per 20 dikalikan 100%. Oke. Tepuk tangan untuk Oli. Kalau misalnya lagi saya sebutkan ya, yang menyukai IPA 3 orang, maka bentuk persentasenya bagaimana kita carinya? 3 berarti semua sudah bisa membuat atau menyajikan data dalam bentuk persen. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya saya tanya lagi, dalam bentuk diagram batang tidak ada yang beragam, semua satuannya sama, yaitu satuannya apa di situ punya kalian? Apa satuannya? Halo? Apa? Orang. Ya, betul. Kenapa orang? Karena satu tabel atau satu kotak melambangkan satu orang. Pertanyaan berikutnya. Untuk membedakan cara membaca data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Siapa yang bisa membedakan cara membaca data kalau diagram batang seperti ini? Kalau diagram lingkaran seperti ini? Ayo, silakan. Krik-krik. Krik-krik. Paham apa enggak nih ya pertanyaannya? Tidak paham? Oke, saya permudah lagi. Cara membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran itu seperti apa, Nak? Ya. Silakan, katakan. Membacanya saja. Ayo. Dari bisa? Bisa bikin, tidak bisa baca? Waduh. Bagaimana cara membacanya? Setiap data diwakili dengan apa? Dalam diagram lingkaran, satu variabel, persentase, itu satuan. Setiap data atau variabel yang kamu cari di dalam diagram lingkaran diwakili dengan apa di gambar itu? Juring. Bagaimana hubungannya juring dengan banyak orangnya? Cara membaca datanya kan gitu. Sampai tuh. Bagaimana cara membaca datanya? Tidak tahu. Hah? Waduh, berarti ini tidak paham. Sampai kita di kesimpulan, tidak pulang nanti ini. Ibu tanya lah. Kalau orang yang didata itu semakin banyak, bagaimana juringnya? Semakin besar. Misal, semakin sedikit orang yang didata, bagaimana juringnya? Semakin besar. Kalau orangnya yang didata 1 orang dengan 10 orang, mana yang lebih besar juringnya? 1 dengan 10. Peminatnya ini 1 orang, ini 10 orang. Kan juring tuh. Yang lebih besar juringnya? 10 orang. 10 orang. Berarti semakin banyak orangnya, bagaimana hubungannya dengan juringnya? Semakin besar, semakin luas. Kalau diagram batang bagaimana? Satu orang. Oke, sekarang Dipin. Semakin banyak orangnya semakin tinggi diagramnya. Oke, semakin tinggi diagramnya berarti semakin banyak orangnya.
semakin jangan sebut pendek ya, saya agak tersinggung. Semakin mudah diagramnya bagaimana? Semakin sedikit peminatnya atau semakin sedikit orangnya. Baik, untuk menguji kemampuan kalian karena sudah mampu sampai menyimpulkan di sini, kita akan melihat bagaimana kemampuan kalian membaca diagram batang dan diagram lingkaran. Ibu sudah buatkan kuis dalam bentuk kamus, silakan menggunakan handphone masing-masing. Oke? Kok bisa? Kan dikasih tahu. Ada 13 orang yang menjawab benar. Kita lihat siapa dia. Kenapa tuh? Apa perbedaan kata di sini? Dengarkan. Rata-rata pengunjung suka ke objek wisata pada hari Sabtu. Maksud kata rata-rata ini apa? Pemenang ketiga. Silakan 3 terbaik maju ke depan. Sambil menyanyikan lagu. Oke, mau dibuka kan 45 Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Yang pertama apa? Yang pertama kita pelajari apa tadi? Menyajikan data dalam bentuk sebelum diagram apa dulu? Tabel frekuensi. Kemudian yang kedua, diagram batang. Lingkaran apa batang? Lingkaran. Yang ketiga, diagram batang. Mungkinkah kita membuat diagram lingkaran dan diagram batang tanpa menggunakan jangka penggaris? Mungkin. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham dan juga tadi sudah ada pemberian reward, ada hadiah ya. Untuk yang terbaik, yang belum terbaik hari ini jangan bersedih hati, masih ada kegiatan berikutnya, pelajaran berikutnya. Silakan nanti lebih cepat lagi menjawabnya. Benar tidak cukup, tapi juga harus cepat. Karena aplikasi akan membaca siapa yang benar dan tercepat. Oke, cukup sekian Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat